Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul kelima dari mata kuliah jaringan komputer. Modul kelima ini tentang number system. Nah, eh, number system itu dia membahas tentang sistem bilangan biner, desimal, dan heksadesimal dalam konteks jaringan komputer. Nah, yang pertama, mungkin orang-orang bertanya kenapa number system itu penting. Nah, eh, di ang di jaringan komputer itu ada angka, ada 30 ada 32 angka gitu. Angkanya ya 11 00 00 dan berbagai macamnya sampai 32, ya sampai 32 angka secara total itu isinya hanya angka 1 dan juga angka 0. Nah, itu sebutannya adalah alamat IPv4, sebuah komputer dalam format biner. Nah, tapi ada versi yang lebih familiarnya kalau dilihat sama orang-orang. Contohnya kayak 192, 168, 10.10. Nah, ini lebih enak dibaca, ya kan? Dan juga lebih gampang disebutkan daripada format biner tadi. Nah, inilah kenapa menjadi alasan kenapa kita perlu memahami sistem bilangan ini. Nah, perangkat kayak router dan host itu hanya memahami biner. Sementara itu kita sebagai manusia itu lebih nyaman dengan desimal. Nah, sebagai network administrator itu kita harus bisa berpindah antara biner jaringan, antara sistem bilangan ini dengan lancar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem bilangan biner. Nah, sistem bilangan biner ini itu hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan angka 1. Nah, ini disebut dengan bit. Nah, berbeda dengan desimal yang kita gunakan sehari-hari dengan 10 digit, yaitu 0 sampai dengan 9. Dalam konteks jaringan, IPv4 itu address itu terdiri dari 32 bit. Nah, dibagi menjadi 4 kelompok yang disebut dengan oktet. Nah, masing-masing berisi 8 bit dipisahkan oleh titik. Nah, lalu untuk bisa mengkonversinya, kita perlu memahami konsep positional notation atau nilai posisi. Nah, dalam biner itu setiap posisi mewakili pangkat dari 2. Dari kanan ke kiri itu adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Yang nilainya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Jadi, satu oktet itu punya 8 posisi yang dengan nilai maksimal adalah 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 dengan hasil 255. Nah, kalau sekarang kita coba ubah dari biner ke desimal. Nah, kita ambil contoh oktet pertama, yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kita cocokin tiap bit ini tuh dengan nilai posisinya. Bit 1 itu di angka 168 dan 2 dan 64. Sisanya 0. Maka hasilnya adalah 128 ditambah 64 sama dengan 192. Nah, untuk oktet kedua itu ada 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, yang artinya adalah 128 ditambah 32. Nih. Jadi kita hitung 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, 168, ini 168 ditambah 32 ditambah dengan 8. Hasilnya adalah 168. Nah, di oktat ketiga itu adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1.
1. Nah, hasilnya adalah 8 ditambah 2, ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 11. Lalu di output keempat atau di output terakhir itu adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Artinya adalah 8 ditambah dengan 2 ditambah dengan 10. Jadi dari angka biner yang sudah saya berikan tadi, dari angka 1 dan angka 0 itu kalau dikonversi ke angka desimal itu adalah 192, 168, 11.10. Gitu. Ini adalah desimalnya itu. Sekarang kalau arahnya dibalik dari desimal ke biner, itu caranya dengan membandingkan angka desimal terhadap nilai posisi dari kiri ke kanan. Mulai dari angka 128. Kita ambil contoh angka 192. Nah, 192 itu lebih besar daripada 128 kan. Jadi kita tulis 1, sisanya 64. Nah, 64 itu lebih besar atau sama dengan 64. Jadi kita tulis 1, sisanya itu 0. Jadi posisi sisanya atau angka biner sisanya setelah dua angka yang sebelumnya itu adalah 0. Jadi hasilnya adalah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gitu. Nah, kalau untuk angka yang lebih kecil kayak 10 itu kita tahu 10 itu dari 8 tambah 2. Jadi kita bisa langsung tulis atau bisa kita baca 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Gitu. Tanpa perlu susah-susah subtraksi satu persatu. Nah, selanjutnya kita ke bilangan heksadesimal. Itu sistem bilangan berbasis 16. Nah, heksadesimal itu menggunakan digit 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Di mana A itu adalah 10, B itu 11, C itu 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah, sistem ini tuh sangat penting untuk jaringan karena digunakan dalam dua hal utama, yaitu IPv6 address dan MAC address Ethernet. Nah, IPv6 itu terdiri dari 128 bit, jauh lebih panjang daripada IPv4. Untuk membuatnya lebih terbaca, setiap 4 bit itu direpresentasikan oleh satu digit hex, sehingga total ada 32 karakter hex. Nah, dikelompokkan menjadi 8 bagian yang masing-masing terdiri dari 4 digit, disebutnya dengan hex step. Nah, cara mengkonversi dari desimal ke heksadesimal adalah ada 3 langkah. Yang pertama, itu kita konversi desimal ke biner 8 bit. Lalu yang kedua, itu kita bagi biner menjadi 2 kelompok 4 bit. Lalu yang ketiga, kita konversi tiap 4 bit ke digit hex. Sebagai contoh, dari angka 168, kalau diubah ke biner itu adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, dibagi menjadi 2. Jadi 1, 0, 1, 0 dan 1, 0, 0, 0. Nah, kalau 1, 0, 1, 0 itu adalah A. Lalu untuk 1, 0, 0, 0 itu adalah 8. Jadi 168 adalah dalam heksadesimal adalah A8. Seperti itu. Nah, kalau buat arah sebaliknya heksadesimal ke desimal itu langkah-langkahnya adalah pertama itu konversi tiap digit hex ke biner 4 bit, lalu kita gabungin menjadi 8 bit. Setelah itu dikonversi biner 8 bit ke desimal.
contohnya heksadesimalnya adalah D2. Nah, D itu adalah kalau di biner 11101. Nah, kalau 2 itu adalah 0010. Nah, digabung angka biner itu menjadi 11010010. Nah, jadi 128 ditambah 64 ditambah 16 ditambah 2 adalah 210. Jadi D2 heksadesimal itu kalau di desimal adalah 210. Nah, buat yang terakhir itu jadi ada 3 sistem bilangan yang wajib dikuasai kalau mau masuk atau sudah masuk ke dalam dunia jaringan. Yang pertama adalah desimal. Nah, ini tuh yang kita gunakan sehari-hari untuk IPv4, itu dotted notation. Lalu ada biner. Ini biner ini tuh adalah bahasa asli dari perangkat jaringan. Nah, ini tuh dasar dari semua addressing. Lalu yang ketiga ada heksadesimal, yaitu representasi efisien untuk IPv6 dan MAC address. Nah, kemampuan dari mengkonversi ini di antara ketiganya adalah skill fundamental yang akan terus dipakai sepanjang perjalanan kita di dalam bidang jaringan komputer. Mungkin itu saja untuk presentasi dari modul 8 tentang number system, modul 5 tentang number system. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.